Nah, tetapi kami bahagia itu karena justru disitulah kami lebih banyak dekat dan mendengar. Misalkan dari, menurut saya kurikulum yang paling sulit adalah justru mempelajari yang tidak ada kurikulumnya di kampus. Kamu bisa menari tanpa musik loh. Kamu bisa melukis tanpa warna. Jangan-jangan kamu juga bisa menulis tanpa kata. Nggak menunggu Dewi Asri. Nah, Dewi Asri ya. Dan cinta. Pengen bikin surga. Kita bisa terbang dengan leluasa. Pohon durian, lahan kami telah habis. Jaleleja Tulak tuja eman gog sereleweng bae gitu. Kita lagi bareng Kang Iman Soleh. Amin. Selaku pendiri komunitas teater Celah Langit. CCL. Celah Langit. Nah, Sobat Baca, tadi kita sudah menyaksikan bagaimana proses latihan yang dilakukan di Padepokan ini, Sanggar ini. Sangat menarik, Kang. Amin. Mbak Nisa juga tadi, aku kangen main lagi teater. Nah, gitu. Pernah mengalami di kampus aja, Kang, di teater kampus. Bener. Langsung beromantisme masa-masa berlatih teater, dan itu proses yang sangat menyenangkan. Bahkan kami menganggap panggung itu udah jadi tempat yang sakral ya. Rumah ya, jadi rumah. Nah, ini Kang Iman. Siap. CCL ini didirikan tahun? Sebetulnya CCL didirikan sudah berlangsung sejak saya jadi mahasiswa tahun 85 ya. 85 sudah berlangsung, tapi namanya bukan Celah Langit, namanya masih anak-anak Gang Bapak ini. Karena tempat kami ini di dalam gang. Baru berikutnya karena di Gang Bapak ini itu seluruh disiplin ilmu ada orang seni rupa, ada musik, orang sastra, maka pada saat itu diganti juga, zaman Orde Baru itu diganti jadi Serikat Kesenian Indonesia. Serikat Kesenian Indonesia, SKI. Ya. Nah, tetapi kemudian SKJ, Senam Kesehatan Jasmani. Iya benar. Nah, Serikat Kesenian, lalu kemudian usai tahun Orde Baru tahun 98, bukan karena perayaan ya, itu kebetulan saja 22 Mei itu kami mendirikan CCL atau Celah Langit. Pada 21 Mei Pak Harto turun, lengser. Kami tanggal 22 seperti melakukan perayaan, padahal nggak ada perayaan di situ. Kami memang sudah bermaksud jauh hari untuk mendirikan Celah Langit. Setelah dari sejak tahun 85 aktivitasnya sudah ada. Tetapi sejak tahun 98 apalagi tahun 2000
perizinan kan tidak terlalu rumit ya, sehingga kami waktu itu jauh lebih nyaman karena dibandingkan orde sebelumnya, yang paling rumit adalah perizinan pementasan. Tapi sekarang sudah tidak karena kami dikelilingi oleh sebuah keluarga yang baik, tetangga yang hebat, sehingga pementasan di tempat kami justru penjaganya adalah tetangga kami. Dahsyat. Gitu. Jadi 98 ya. 98 22 Mei ya. Tapi namanya sempat jadi Center Culture of Ledeng itu memang dinamakan oleh Kang Iman atau datang dari luar tuh Kang? Lebih banyak sebetulnya Center Culture of Ledeng pada saat itu dari luar karena tetamu-tetamu dari beberapa negara yang lain dan plesetan dari Center Culture of France mungkin ya, CCF ya. Terus juga jadi wah itu ke pusat kebudayaan Ledeng gitu ya, Center Culture of Ledeng. CCF yang di Salemba ya. Iya juga. Yang di Salemba ada, juga di Bandung di Puntawarman ada. Juga ya. Nah, kami celah-celah langit sebetulnya karena ke tempat kami itu lebih kan puitis kan. Dan masuk gang sempit ya, masuk gang sempit di Terminal Ledeng, masuk gang sempit itu. Jangan pakai mobil, motor pun ke tempat kami kan susahnya bukan main. Nah, tetapi kami bahagia itu karena justru disitulah kami lebih banyak dekat dan mendengar, misalkan dari warung, dari terminal, dari pas sopir, dari tukang sayur, laundry, mahasiswa, justru isu-isu sosialnya dari itu. Terus kemudian di sini tempat kami juga ada dari Medan, ada dari Bali, ada dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Kalimantan, semuanya bergabung. Lalu kami justru ada terjadi cross kebudayaannya, silang kebudayaan antar mahasiswa, antar warga, karena plural gitu. Jadi hal itulah yang kami syukuri, kami di dalam gang justru kami lebih dekat dengan suara mereka. Sehingga value ketika cerita yang diangkat juga berangkat dari keresahan masing-masing entitas yang tadi Kang Iman sampaikan ya. Saya pikir demikian ya, kami justru lebih banyak mendengarkan problem yang sama sebetulnya di beberapa tempat di negeri ini. Nah, dan narasumbernya dekat sekali. Apa yang kami lihat, apa yang kami dengar, apa yang kami rasakan. Anda bisa pagi-pagi ke warung Maida, seksi konsumsi komunitas kami. McD. Maida ya. Maida. Itu 10.000 kenyang di situ, 8.000 kenyang di situ. Sehat lagi. Jangan lupa sobat baca makan di warung Maida. di Ledeng, Terminal Ledeng. Terminal Ledeng. Benar. Nah, di tempat kami semua ada laundry harga fotokopi, ada segala macam ada. Kami butuh apa datang ke sini tukang sayurnya karena kebutuhannya banyak. Nah, itulah yang kemudian membuat kami bisa terhubung dengan siapapun. Selain juga yang lainnya adalah juga ada masjid di sini yang juga punya fungsi, bukan hanya fungsi keagamaan tapi juga ada fungsi sosial. Pertunjukan di tempat kami pasti diumumkan oleh masjid. Wow, luar biasa. Pasti diumumkan, terutama kalau misalkan Jumatan, anak-anak di sini suka juga, yang awal-awal kagum juga, kaget karena setelah azan atau setelah zuhur, asar selalu diumumkan dari masjid, di toa masjid, pertunjukan tempat kami ini. Apalagi kalau Jumatan, biasanya Jumatan sebelum khutbah biasanya nanti di CCL ada pertunjukan teater jam sekian, kira-kira gitu. Nah ini Mbak Nisa, jadi energi dari sebuah pelaku kebudayaan, dia membangun komunitas, kemudian energinya menyebar. Ini gimana Mbak Nisa? Energinya menyebar dan menyerap juga sebenarnya. Jadi ini menarik Kang, jadi Safari Sastra nama programnya ini dari kuatbaca.com. Edisi kali ini kami ke Bandung ya, dan kemarin ketemu Kang Matdon di Majelis Sastra Bandung, ini dengan Kang Iman Soleh, CCL. Nah ini kebetulan adalah pelaku sekaligus juga pendiri dari komunitas itu. Nah, yang perlu teman-teman muda hari ini serap adalah bagaimana seniman atau sastrawan itu tidak hanya bekerja seorang diri, tapi dia juga harus kerja kolektif, membuat ruang. Yang tadi Pak Jajang bilang menyebarkan energi, dan kalau saya kira Kang Iman juga menyerap energi dari teman-teman di sini semua. Saya sepakat itu. Pemikiran itu saya sepakat. Jadi itu yang selalu semangat sebenarnya. Dan Kang Iman berarti kan udah berapa tahun tuh Kang? CCL ya? Kalau CCL, makanya dari, kalau aktivitas tahun 85
sudah lebih dari 30 tahun ya. Luar biasa, masih eksis sampai hari ini. Artinya yang muda-muda jangan dulu frustasi teman-teman ya. Apapun yang kita lakukan hari ini gitu, semoga juga bisa secara langsung efeknya akan kembali ke kita, dampaknya. Sepakat saya. Jadi kesenian pasti tidaklah bersifat tunggal. Kalau kesenian itu tunggal, maka egosentris itu namanya. Kesenian semestinya terhubung juga dengan persoalan lain, persoalan masyarakat. Bahkan sekup yang paling kecil, kita harus datang ke warung untuk terhubung kesenian kita dengan warung di terminal, dengan sopir, dengan pedagang asongan, bahkan dengan yang kaya raya sekalipun dan para politisi. Sehingga seluruh pemikiran datang dari mana-mana. Begitu juga dengan ilmunya. Menurut saya tidak hanya kesenian, bukan hanya seni rupa, sastra, musik, tari dan lain-lain itu, tapi kesenian menurut saya sumbernya justru dari luar kesenian. Jangan-jangan matematik, biologi, kimia, pertanian, kehutanan. Jangan-jangan sumbernya adalah itu. Seperti tadi kalau boleh saya saya kutip dari latihan pementasan tadi. Di akhir itu kan ada seperti penyebutan angka yang kalau dimaknai bisa jadi kode binary. Iya benar. Nah, itu karena menjadi kode bahasa di dalam komputer. Nah, 011000, nah itu terus gitu kan. Secara tidak sadar itu menjelaskan kepada khalayak gitu bahwa oh sekarang kita tidak lagi berbicara tentang saya, kamu, tetapi 11000. Betul. Nah, betul. Itu yang kami rasakan juga, Kang Iman. Betul. Jadi di dunia modern itu selalu pasti ya. Kalau Anda misalkan ke minimarket, ke supermarket, angka-angkanya pasti. Nah, jadi Anda akan datang ke tempat tanpa ketemu pemilik. Ke warung itu tanpa harus ketemu pemilik. Anda hanya tinggal mengukur kemampuan dompet Anda. Anda sudah hitung semuanya. Tidak harus ada kata-kata yang terlalu banyak, kalimat-kalimat. Anda akan sunyi, jangan-jangan tersesat di supermarket karena nggak ada petunjuk. Tersesat membelinya juga karena. Nah, bagi kami dunia modern yang pasti itu, kami seimbangkan dengan dunia-dunia kemungkinan, dunia-dunia yang seringkali imajinasi, butuh keyakinan. Kadang-kadang Tuhan itu ketika kita salat, itu kepastiannya itu harus ditambah dengan keyakinan, bukan? Ketika kita berdoa harus tambah kepastiannya itu dengan keyakinan, dengan hal-hal yang di luar kadang-kadang nalar, oke? Nah, kami mencoba memberi keseimbangan itu dengan mengajak anak-anak ini, misalkan istihoro, semedi, yoga, olah sukma, mendengarkan angin, yang kadang-kadang apa gunanya ya itu ya. Nah, tetapi hal itu kemudian menumbuhkan anak-anak kepekaan terhadap hidup, kepekaan sosial, kepekaan bunyi, membangun ruang imajinasi, menterhubungkan mereka dengan dunia-dunia yang tidak egosentris, tapi terjadilah geoestetik ya, yang begitu beragam. Geoestetik yang saya maksud adalah anak-anak ini datang dari mana-mana, saya sepakat itu. Dia lahir dari ibu yang berbeda, saya sepakat itu. Tapi juga saya bahagia sekali karena saya lahir di sebuah kota yang hampir semua jalannya justru adalah nama-nama pulau, nama-nama suku di seluruh Indonesia. Anda bisa dipoto di Bandung di Jalan Maluku, kan aneh itu. Kemudian Jalan Riau, Jalan Bali, Jalan Aceh, Jalan Kalimantan, hampir semua jalan di Bandung itu jalan-jalannya adalah suku lain. Siapa yang mendirikan itu? Bagi saya bukan hanya nama jalannya, yang saya pelajari juga adalah keberagaman dari latar belakang jalan tersebut. Saya lahir di sebuah kota di mana pluralisme itu dijunjung tinggi, dan saya lahir di sebuah kota yang justru mengajarkan pada saya tentang bagaimana saya harus arif pada beberapa hal yang leluhur saya sampaikan, yaitu dengan simbol jalan, dengan simbol bahasa, dengan simbol-simbol yang tadi. Bagi saya bahagia sekali karena tinggal di sebuah gang sempit yang panggilannya tuh agak kareba, ke sebelah sini tapi pun ke sini gitu sampurasun, ke sini Om Swastiastu. Jadi ragam-ragam ya, ahoy, holai titi. Wih. Jadi tempat dimanapun sebenarnya bisa berkembang menjadi sebuah komunitas yang
punya karya-karya kebudayaan ya. Saya sih berdoa bahwa yang didirikan sebetulnya bukan taman budaya, meskipun itu penting. Tapi bagaimana kota ini menjadi kota kebudayaan. Impian saya ke depan adalah bagaimana di setiap kecamatan, kalau tidak di tiap kelurahan, itu ada ruang-ruang kebudayaan kayak gini. Jadi ini seperti rumah singgah. Ini seperti rumah tumbuh gitu. Rumah tumbuh yang saya maksud adalah ketika pandemi kemarin berlangsung, justru ada yang tumbuh. Apa yang tumbuh? Rumah saya jadi wifi gitu. Apa yang tumbuh? Rumah kami jadi punya perpustakaan. Apa yang tumbuh? Rumah kami semakin hangat dan saya semakin mengenal bahwa rumah bukan hanya tempat tidur, pulang, tetapi juga rumah adalah home, bukan house, tempat peradaban. Dan rumah yang tumbuh itulah yang menurut saya harus tumbuh di berbagai kelurahan, kalau perlu di tiap gang. Karena masyarakat juga butuh apresiasi yang cerdas, yang pintar, sebagai alternatif mereka di luar kuliahnya. Gitu. Nah, kalau berarti nama gangnya untuk dari Terminal Ledeng ke sini tuh gang apa namanya tuh? Kalau gang yang sebenarnya adalah Gang Bapak Eni. Tapi kalau Anda di terminal tanya CCL pasti tahu. Gang Bapak ini, belakang Terminal Ledeng. Gang Bapak Eni ya. Tapi di sini kemudian orang menyebutnya kemana? Ke CCL. Hampir semua sekarang kemana? Ke CCL gitu, kira-kira gitu. Dan dari puitis CCL banget. Puitis ya. Tadi Mas Jajang udah langsung mikirin mau bikin puisi dengan suara desiran angin gitu loh Kang. Kemudian ini yang menarik Kang Iman, Bandung salah satu tempat yang wajib dikunjungi bagi saya di luar daerah Bandung gitu. Saya dari Cirebon, Kang Jajang dari Tasikmalaya, kemudian kami bersama di Jakarta, berkegiatan di Jakarta, dan kayaknya tidak menjadi Bandung ketika ke Bandung tidak ke CCL dulu. Wah. Gitu. Tetapi begini Bu Nisa, jadi ada yang komunitas itu jadi targetnya pariwisata, tapi ada juga sebuah komunitas yang targetnya adalah rumah yang membangun solidaritas sosial dan kegembiraan. Saya percaya bahwa di Tasik itu ada namanya Kiai Haji Ilyas Ruhyat. Dia membangun pesantren, rumahnya di situ, pesantrennya di situ. Begitu juga di Suryalaya, rumahnya di situ, pesantrennya di situ. Saya kok percaya bahwa Nyoman Nuarte menjadi hebat dan besar karena rumahnya di situ, galerinya di situ. Saya kok percaya bahwa Sunario menjadi hebat, rumahnya di situ, ruang budayanya di situ. Bagong Pusudiarjo juga demikian, rumahnya di situ, ruang budayanya di situ. Menurut saya kekuatan terkuat dan terbaik dari strategi kebudayaan adalah ketika rumah menjadi kuat. Bukan hanya fungsinya jadi fungsi tempat tidur, pulang, selesai dari kantor, tetapi juga bagaimana rumah itu punya fungsi sosial seperti Anda lihat tadi, bagaimana rumah kami yang kedatangan setiap hari dari berbagai tempat. Rumah kami dipakai wudhu oleh sekian orang dan itu berkah. Tapi rumah kami juga tadi dipimpin oleh Samuel Naibaho yang doanya dari kepercayaan yang beragam. Bagi saya indah sekali rumah saya. Rumah kami Tuhannya banyak. Gitu. Itu yang mungkin memberi inspirasi banyak jadinya Kang. Betul. Bagi saya gini ya, bahwa seperti Indonesia kecil. Indonesia kecil. Ini tuh CCL tuh. Indonesia kecil, prototype Indonesia. Betul, anak-anak diajar untuk belajar bahasa yang berbeda, kebudayaan yang beragam, keadaan sosial yang berbeda. Ketika mereka membaca Tuhan dengan Tuhannya, tiba-tiba kebenaran itu begitu banyak, beragam. Itu kebenaran itu, keyakinan itu. Membaca Tuhan dengan Tuhannya itu juga menjadi sebuah sikap yang arif bahwa apapun tidak bisa didekati dengan tunggal. Kang Iman, secara keyakinan, dulu 98 yakin bakal segede ini? Saya tidak tahu karena sebetulnya ada 3 hal yang selalu diajarkan ibu bapak saya tentang apa yang saya selama ini jalani. Karena kan kalau untuk jadi pintar dan cerdas tinggal baca dan kuliah. Tapi untuk jujur bagaimana kurikulumnya? Untuk ikhlas bagaimana kurikulumnya? Untuk sabar bagaimana kurikulumnya?
untuk mendatangkan anak-anak datang dari mana-mana tanpa mengundang. Mereka datang saja ke tempat kami, bagaimana kurikulumnya. Nah, menurut saya kurikulum yang paling sulit adalah justru mempelajari yang tidak ada kurikulumnya di kampus. Yaitu bagaimana sabar, ikhlas, tulus. Itulah yang kemudian yang rumit, termasuk juga kejujuran. Nah, saya tidak mengajarkan mereka secara langsung tentang itu, tapi saya ingin agar mereka kekuatan dari teater itu adalah bukan sekedar orang dewasa mampu menjadi anak-anak ya, seperti kenanganmu tadi ketika aduh main teater lagi seperti orang dewasa kembali ke anak-anak. Tetapi adalah bagaimana anak-anak teman-teman ini bisa satu sama lain arif untuk bisa bekerja sama. Untuk satu sama lain mau, karena itu energinya adalah mereka saling terhubung, pemikiran mereka saling terhubung, nasoba mereka bisa dirubah dan saling terhubung, dan satu sama lain itu saling bisa membangun, dan mereka tidak sendirian, mereka akan selalu bersama-sama ke depan. Dan dari CCL ini kan juga ada beberapa nama yang sudah menjadi public figure hari ini ya. Amin. Coba sebutin Kang, siapa aja? Pak Eri Sandi Huis ya. Seorang deklamator puisi yang YouTube-nya udah jutaan ya. Sekarang jadi dosen di ISBI Surakarta, Kang. Rasanya juga katanya Rina Nose juga pernah Rina Nose. di sini lama ya. Banyak, santrinya Kang Iman. Gimana Kang kalau mau jadi santri di sini, Kang? Menurut saya sih harus dimulai dari apa yang sebetulnya mereka ingin temukan. Karena banyak sekali aktor yang tidak tahu idola aktornya siapa. Banyak yang politisi tidak ada idola yang diidolakan, siapa idola politisinya. Banyak atlet tetapi juga tidak tahu siapa yang diidolakan. Idola yang saya maksud adalah orang yang diteladaninya. Jangan-jangan mungkin dirimu juga tidak tahu siapa wakil presiden orang Sunda di Indonesia. Tahu. Siapa? Namanya Insinyur Juanda. Lain. Oh, lain. itu ini Perdana Menteri. Perdana Menteri, tapi Umar Wirahadi Kusuma. Umar ya. Wirahadi Kusuma. Tetapi yang diteladani. Pokoknya seneng banget loh Kang Iman loh. Enggak, maksud saya karena memang kita seringkali tidak diajak untuk menteladani apa yang dijalani gitu oleh orang lain, leluhur-leluhur kita. Nah, saya membaca itu, saya mengajak anak-anak kita untuk rendah hati gitu pada para leluhur saya, leluhur kita ini semua, bahwa ada orang yang sebetulnya mereka harus teladani. Makanya kemudian kami tiap Juni-Juli ada yang disebut dengan pemilihan para pahlawan. Kami sebut dengan CCL Award ya. Sebelumnya ada hansip terlama Pak Ipung, pemenang CCL Award. Kemudian ada juga Wasadi CCL Award. Ada juga istrinya Wasadi yang pembawa warta. Kemudian juga ada Pak Acep Sugandi. Kemudian ada Pak Engkos yang dari dulu zaman saya kecil menjaga masjid aja gitu ya. Tapi saya bilang kok tidak pernah mengeluh gitu meskipun jaga masjid. Bagi saya CCL Award itu seperti mengajak anak-anak, teman-teman saya juga tetangga, bahwa pahlawan ada di sekitarmu gitu. Dan belajar untuk menteladani orang-orang yang inspiratif. Gitu. Belajar mengapresiasi, belajar punya empati. Betul. Dalam kesenian-kesenian, salah satunya di teater, karena di teater ini uniknya itu juga kerja kolektif ya Kang ya, bagaimana kerja sama, kolaborasi. Tadi yang kita saksikan bagaimana dari banyak aktor ini tidak boleh ada satu yang menonjol, tapi semua harus bareng gitu. Sepakat saya. Jadi sebetulnya yang keren dari berkesenian, yang saya sukai dari kesenian, sebetulnya bukan bagaimana anak-anak ini menjadi terkenal. Bukan ya. Karena menurut saya sih yang paling penting dari apa yang mereka jalani dari kesenian adalah bagaimana tubuh sebagai tubuh gagasan, tubuh tema itu dibuka dengan kepekaan hidupnya. Semua panca inderanya itu dibuka, bahwa cara berpikir bukan hanya dilakukan oleh nalarmu, tapi cara berpikir juga oleh jiwamu. Bagaimana kamu bisa menari tanpa musik loh?
kamu bisa melukis tanpa warna. Jangan-jangan kamu juga bisa menulis tanpa kata. Bagi saya, sangat mungkin bahwa seseorang menari tanpa musik karena di jiwanya ada musik. Tanpa warna karena di imajinasinya ada warna. Jadi saya mengajak mereka untuk membuka panca indera lebih luas lagi gitu, lalu bersama-sama saling terhubung untuk belajar pada Samuel sebagai sekolahnya, latar belakangnya apa, si Raihan latar belakangnya apa, si Irma latar belakangnya apa, dengan ilmu-ilmu yang beragam tadi. Jadi saya sepakat tentang hidup mah kudu babarengan, kudu bagaimana kita belajar bekerja sama dari sejak dini, dari sejak saat ini, dan mempercayai satu sama lain. Falsafah sapu lidi katanya kan kalau cuma selidi kan nggak berfungsi, tapi kalau disatukan bisa buat nyapu, bisa buat ngepret orang. Tapi kalau satu lidi mau dicolok nggak? Ayo kerja. Bener. Seru nih ngobrol sama Kang Iman Soleh. Amin. Nah, Kang amin. Iman, Siap. Kang Iman ini kan juga sebagai akademisi ya. Amin. Di Insyaallah. Institut Seni Budaya Indonesia ngajar. Bedanya ngajar di kampus sama ngajar di alam begini apa nih? Di kampus saya diajarkan juga untuk mengajar penyutradaraan dan pemeranan, acting and directing, bersama kurikulum yang sudah direncanakan dalam 6 bulan, dalam 1 tahun dan lain-lain. Tetapi di sini saya bisa seketika kurikulum itu berubah. Di sini bedanya itu ya. Improve ya Kang. Ini di sini bisa lebih terbuka dan kemudian anak-anak bisa dengan kurikulumnya kehidupan gitu. Kehidupan itu sangat universal itu kurikulumnya. Lebih luas misalkan dibanding yang spesifik di kampus. Tetapi saya mencintai kampus saya dan meyakini bahwa apa yang saya lakukan di kampus itu pun adalah salah satu yang menyebabkan saya bisa dengan disiplin setia pada setiap ilmu yang saya gunakan karena langkahnya clear sekali di kampus, yaitu 1, 2, 3, 4 tahapannya. Tetapi di sini tidak kan, dari 1 bisa jalan langsung 7, 7 bisa kembali ke 4, 4 bisa ke 9, begitu juga adegan. Di kampus saya harus setia pada the well-made play, tetapi di sini saya harus setia pada persoalan-persoalan sosial yang bisa dengan tiba-tiba berubah. Jadi dengan kata lain mungkin ini ya, Mbak Nisa juga kan akademisi. Kalau di kampus ini kan standar statis, kalau di alam standarnya dinamis. Ya benar. Kalau di kampus A ke B, B ke C, tapi kalau di luar bisa A langsung ke Z. Gitu, barangkali. Jadi tujuan bisa lebih tercapai dengan cepat ya, sebenarnya di luar kampus itu ya. Model aja sih bisa begitu, tetapi juga kampus bisa jadi begitu. Justru yang dicari di luar kehidupan 4 tahun mungkin di kampus bisa hanya dengan 1 semester, 4 bulan. Tetapi di luar kampus tentu lebih lengkap. Tentu lebih lengkap. Tapi gitu. artinya menjadi menarik ya bagi setiap mahasiswa itu selain belajar di kampus, dia mengikuti komunitas-komunitas di lingkungan terdekatnya ya sebenarnya. Harapannya begitu ya, harapannya Kang, ya? begitu karena mahasiswa tidak, menurut saya sih egosentris juga kalau tempat kos. Kupu-kupu istilahnya ya. Kuliah pulang gitu. Betul. Ya, tidak boleh begitu. Makanya kemudian hanya 1 semester kurang, ada yang disebut dengan KKN. Menurut saya sih seharusnya tiap hari mahasiswa itu KKN. Gitu. Jadi setiap hari adalah bagaimana mengabdikan hidupnya pada hidup itu sendiri. Jadi menguji ilmu itu pada hidup itu. Gitu, supaya tidak text to konteks, tapi jangan-jangan konteks to text atau kedua-duanya saling diterhubungkan. Baik. Menarik. Dapat banyak insight nih dari Kang Iman. Baik, Sobat Baca, jadi safari kita kali ini ke celah-celah langit mendapatkan sebuah hal yang sangat menarik tadi yang sudah disampaikan Kang Iman. Saya tidak perlu mereview kembali, nanti teman-teman kan sudah lihat dari awal gitu. Mungkin ada statement terakhir dari Manisa dulu mungkin? Ya benar kata Kang Iman, setiap kota, setiap tempat, tadi kalau harapan Kang Iman, kecamatan bahkan tingkat kelurahan seharusnya punya kantong-kantong kebudayaan seperti ini. Betul. Baru di sanalah kita bisa melihat ya pewarisan, kelestarian budaya itu juga akhirnya bisa dijaga Kang oleh generasi hari ini.
tinggal baca puisi, Kang Iman. Oke. Ya, Dari Kang Iman mungkin ada hafal aja. statement terakhir. Iya. Membangun ke ruang kebudayaan itu bukan soal menghitung untung dan rugi. Tetapi membangun ruang kebudayaan itu adalah sebuah cara kita mengabdikan seluruh ilmu kita yang kita dapat dimanapun. Bagaimana tubuh kita, pikiran kita, perasaan kita punya fungsi pada hidup itu sendiri. Paling tidak pada tetangga, pada orang-orang yang berkunjung. Bagaimana kita seluruhnya lahir batin itu diabdikan pada kehidupan itu, pada siapapun, untuk siapapun. Jadi menurut saya membangun ruang kebudayaan itu bukan soal bagaimana kamu dapat keuntungan dari situ, tapi justru bagaimana sebuah cara kita banyak memberi gitu, bukan mendapatkan. Luar biasa. Baik Sobat Baca, demikian bincang kita dengan Kang Iman Soleh. Terima kasih Ya, sama-sama. atas kesempatannya menerima kami. Marisa, terima kasih juga ya. Sobat Baca, kita akan melanjutkan kembali Safari Sastra, dan kali ini kita akan mengakhiri jumpa kita dengan Kang Iman Soleh dengan pembacaan puisi. Salam literasi. Siap. Salam. Sampurasun. Puisi ini ditulis oleh saya dengan Pelen Philip Baldini di sebuah tempat, di sebuah pulau kecil namanya Reunion Island di Afrika. Air burung dan nenek moyang. Tapi karena puisi ini sangat panjang, itu berjumlah 9 halaman, saya hanya mengambil sedikit saja. Semoga berkenan. Air burung dan nenek moyang. Jalele. Seorang anak berjalan kaki, ia berjalan siang dan malam untuk mencari air. Di bawah sinar terik matahari dan rembulan yang dingin membisu. Lidahnya lengket di mulut, bibirnya kering kerontang. Tubuh dengan pakaian compang-camping seperti tanah tandus yang dia injak. Anak ini terus saja berjalan mencari air. Yambarerana, yambarerana. Anak ini terus saja berjalan. Dia punguti kata-kata yang bertebaran dalam bisikan angin, tetesan air, bentangan cahaya. Anak itu terus saja berjalan. Tiba-tiba dia melihat seekor burung raksasa di atas pohon mati. Wahai burung, air ini milikku, warisanku. Aku akan mengizinkan kau meminumnya jika kau mampu menjawab seluruh pertanyaanku. Anak itu diam, lalu berkata, wahai burung, aku anak haus, aku akan mencari air. Jika kau izinkan aku minum air ini, aku akan menjawab pertanyaan-pertanyaanmu. Inilah pertanyaan-pertanyaanku, anak. Kakok, burung di angkasa yang susah ditaklukkan, apa namanya, anakku? Pikiran, tentu saja jalan pikiran. Apa yang harus digali seperti harta karun, anakku? Ilmu, tentu saja ilmu. Apa yang paling berbahaya yang keluar dari mulutmu, anakku? Kata-kata. Hati-hati dengan kata-kata. Sumber air yang berbesek menuju samudra, apa namanya, anakku? Kasih sayang. Tentu saja kasih sayang. Apa yang tak dapat ditambah maupun dikurangi, anakku? Waktu. Tentu saja waktu. Dari seluruh pertanyaan tadi, apa yang paling berat membawa dan melaksanakannya, anakku? Amanah. Tentu saja amanah. Tiba-tiba burung itu kembali menjadi cahaya dan berkata, ambillah air itu, berikan pada siapapun, jangan dibedakan. Sebab di seberang lautan sana, ada jiwa kita yang lain, dan mereka semua adalah saudara kita. Yambarerana, agak kareba, sampurasun, Om Swastiastu, Walaititi, Tabipun, sampurasun. Terima kasih banyak.